Halo semua, selamat datang di Blasman JTP Podcast. Be ready to be update. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Hendra. Pada kesempatan hari ini, saya sudah mengundang salah satu bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Inyoman Aste SPD. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Saya nggak ditanya nih, Pak, apa kabar, Pak? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Mungkin dari kalian ada yang belum mengenal siapa beliau. Beliau merupakan salah satu guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Belah Batu. Dan beliau juga merupakan salah satu wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Baik, sebelum saya bertanya lebih lanjut, bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe di bawah, klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa untuk klik like, share, and comment agar channel kami Blasman JTP Podcast lebih berkembang dan lebih sering mengupload video-video yang lebih menarik. Baik, Pak, saya langsung ke pertanyaan, Pak, ya. Iya, silakan. Baik, ini kan sudah mau tanggal 17 Agustus, Pak. Dari sudut pandang Bapak, apa itu kemerdekaan, Pak? Berbicara merdeka itu sebenarnya kebebasan. Ya. Tetapi kebebasan itu tentu akan kembali lagi kepada siapa orangnya. Karena kebebasan itu bagi Pak itu relatif. Gimana relatif? Relatif itu artinya belum tentu bagi seseorang dalam situasi yang sama itu adalah kebebasan, belum tentu bagi orang lain itu bukan kebebasan. Kayak sekarang misalnya kita katanya sudah bebas, benar kita sudah bebas. Bagi Pak, sepanjang kita punya permasalahan, berarti kita belum bebas. Maka kita harus terus mengejar kebebasan itu. Berarti Gitu. kita di sini belum merdeka, Pak, ya? Maksud dalam artian belum merdeka dari diri kita sendiri, Pak, ya? Ya, belum merdeka dari diri kita sendiri secara kolonial oke lah. Secara Kita kolonial ada oke. Tetapi secara umum apakah benar kita sudah bebas? Ya, betul Kita sekali. masih sangat terikat dengan hal-hal yang ada. Semua itu akan muncul menjadi sebuah persoalan dalam diri kita. Ya, betul sekali. Mungkin makna kemerdekaan itu sangat luas, Pak, ya? Sangat luas. Artinya gini, jangan kita pernah berhenti meraih kemerdekaan itu. Gitu Betul sekali. artinya. Itu mungkin salah satu motivasi bagi saya sendiri, Iya. Pak, ya. Ingin bebas kan? Ya, ingin bebas. Untuk hari kemerdekaan, itu yang saya tahu itu di Blasman, di SMA Negeri 1 Belah Batu, itu setiap hari kemerdekaan itu melakukan acara yang sangat meriah, Pak. Dari segi upacaranya ataupun acara-acara ada lomba-lomba. Nah, di situ kan setiap upacara itu kepala sekolah selalu memberikan saran-saran, nasihat-nasihat. Nah, dari sudut pandang Bapak, apakah warga sekolah itu sudah mengimplementasikan saran-saran dari kepala sekolah setiap ada nasihat-nasihat yang diberikan? Iya. Bagi saya warga Blasman itu sangat apresiatif. Ya. Sangat mau mengaktualisasikan, mengimplementasikan apa yang disarankan sekolah. Sebagai indikatornya adalah sampai saat ini kita sudah ada pada titik-titik yang memang sedikit aman, bahwa sekolah kita sudah diakui oleh masyarakat, bahwa masyarakat juga sudah berharap bisa menyekolahkan anak-anak ini. Itu sebuah ciri, sebuah indikasi bahwa memang kita sudah punya sesuatu. Apapun yang kita lakukan sudah bisa melakukan. Berarti di sini Blasman itu termasuk sekolah yang baru, tetapi sudah bisa mencapai di titik yang mungkin sekolah lama belum bisa capai, Pak, ya? Benar. Berarti Blasman itu sangat wow. Dan saya juga sangat berterima kasih nih. Sebagai siswa Blasman, saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Nah, dari sisi fasilitas, Bapak kan salah satu wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Nah, pasti mengurusi fasilitas-fasilitas sekolah. Nah, dari Bapak sendiri, apakah ada dari mungkin ide Bapak yang belum terrealisasikan untuk menambah fasilitas sekolah? Fasilitas bagi sekolah itu adalah hal setelah perencanaan, itu adalah hal nomor 2 yang harus dilengkapi. Karena setiap tujuan sekolah itu tidak akan tercapai tanpa fasilitas. Tetapi jangan pernah kita berpikir fasilitas itu harus wah. Ya. Tetapi fasilitas itu adalah kemudahan-kemudahan yang bisa mengantarkan kita sampai kepada tujuan itu. Itu sebenarnya intinya. Nah, karena memang keadaan zaman yang terus berubah, tentu kita berpikirnya menyesuaikan dengan zaman. Ada hal-hal dulu yang menjadi target kita, ternyata
Setelah sekian tahun itu sudah bukan target lagi, malah kedaluarsa. Kadaluarsa. Maka kita selalu berpikir lagi apa yang cocok untuk kita agar sampai pada tujuan itu. Nah, Pak pikir setiap saat kekurangan itu pasti ada. Meskipun saat ini kita bisa terpenuhi, mungkin besok, mungkin 6 bulan lagi ada fasilitas yang sudah tidak terlalu bisa mendukung pergerakan atau kegiatan kita di sekolah. Nah, ini Pak, jika fasilitas tersebut sudah terpenuhi nih Pak ya, misalkan sudah lengkap. Iya. Nah, apa yang Bapak inginkan dari siswa-siswa atau warga Blasman? Apakah Bapak menginginkan mereka menggunakannya secara hal untuk positif agar lebih berkembang atau bagaimana? Ya tentu itu jawabannya harus yang positif. Ya, Tentu positif untuk dirinya yang akan berdampak kepada sekolah itu sendiri, tentu berdampak secara eksternal kepada keluarganya, kepada dia sendiri untuk kedepannya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di sekolah ini. Seperti itu. Singkat aja, Pak. ya. Baik, untuk fasilitas-fasilitas tersebut, apakah dari sudut pandang Bapak dari sekarang, dari tahun lalu dan tahun sekarang, itu pasti sudah berkembang kan? Nah, dari situ Bapak bisa melihat apakah siswa sudah bisa memaksimalkan fasilitas tersebut. Terkait memaksimalkan itu adalah tugas kami di guru. Tugas kami, guru, staf, semuanya melalui program-program di kelas, kami berusaha baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagaimana mengajak anak itu memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Seperti itu. Nah, fasilitas di sini saya tuh melihat itu banyak di ruang komputer, ada banyak komputer. Nah, dan ada beberapa siswa juga yang terjun di bidang komputer. Nah, dari Bapak sendiri, bagaimana perasaan Bapak melihat siswa yang berkembang dengan adanya fasilitas sekolah? Bagi Pak sendiri, seakan-akan apa yang Pak pikirkan, terus dengan seizin Bapak Kepala Sekolah, bisa nyambung dengan anak-anak. Itu yang terpenting, anak-anak semakin cepat, semakin memanfaatkan apa yang ada. Misalnya dari kuota. Nah, kuota dari sekolah kita berusaha perbanyak, meskipun tidak spontan. Ya. Tidak sekali ini kita bisa selesaikan, tetapi secara bertahap dengan perencanaan yang ada. Terus seperti sekarang ini, ternyata anak-anak kayak berarti kan siapa yang nggak bangga? Pasti Keberhasilan bangga. seorang guru adalah anak-anaknya berhasil, tidak ada yang lain. Gitu. Meskipun gurunya pintar, hebat, kalau anak-anaknya tidak berhasil, ya sama saja. Kita belum bisa memenuhi tugas kita sebagai seorang guru. Mantap. Ya, dan bagi kalian yang belum tahu, Bapak Nyoman Asli ini sangat memotivasi kita semua di SMA Negeri 1 Belah Batu. Sering memberikan motivasi yang sangat baik dan sangat bagus. Dan saya juga sangat termotivasi dengan Bapak, karena Bapak ini yang saya tahu dulu itu cita-citanya bukan jadi guru, Pak ya? Ya, benar. Nah, cita-cita Pak jadi insinyur bangunan sebenarnya. Nah, itu kenapa bisa jadi guru, Pak? Ini salah satu untuk memotivasi siswa sebenarnya. Kan ada yang lintas jurusan agar tidak salah gitu loh, Pak. Begini, terkadang apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang kita rasakan. Nah, ini udah kemotivasi nih ya. Berbeda. Artinya kita jangan terlalu berpikir apa yang kita pikirkan, tetapi lihatlah realitanya seperti apa. Terserang Pak, kalau cerita dikit Pak, singkat dulu, cita-cita Pak memang insinyur apa itu ya? Bangunan. Insinyur bangunan. Tapi ternyata Pak jadi guru bahasa, pengampu bahasa Indonesia. Padahal kalau jadi guru pun Pak inginnya jadi guru matematika. Seperti itu. Artinya kita jangan pernah berkelit mengelak dari apa yang harus kita jalani. Berarti kita harus menjalankan ya Pak. Jalani. Menerima. Nah, itu menurut saya hal yang paling susah Pak. Untuk legowo itu susah. Untuk legowo itu susah karena kan banyak hal-hal yang kita inginkan tetapi tidak tercapai. Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh siswa-siswa di sini. Mungkin ingin untuk menjadi dokter, menjadi insinyur seperti Bapak, itu masa depannya masih dipikirkan untuk sekolah di mana, masih bingung. Nah, motivasi untuk mereka apa nih Pak?
agar bisa mencapai hal tersebut. Itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau Pak sering ke kelas, kalau udah kelas 12 pasti pilihannya dua. Ya. Kamu mau niti karir dulu atau mau bekerja dulu. Karena keduanya sama saja, hanya pintu masuknya yang berbeda. Ya. Kalau karir dulu berarti jangan memikirkan tentang hasil dan lain sebagainya. Berarti kita menitinya dengan persiapan-persiapan. Akhirnya akan sampai di sana. Tetapi kalau ingin bekerja dulu, kembali ke diri kita. Realitanya seperti apa? Bisa enggak kita meloncat ke sana? Kalau memang tidak, kenapa harus dipaksa? Maka lakoni dulu. Setelah kita masuk di dunia itu kayak apa? Setelah masuk di dunia guru, ya pasti akan ketemu. Oh ternyata ini karir saya, seperti itu. Artinya jangan kita terlalu membedakan pekerjaan A lebih jelek daripada pekerjaan B. Sepanjang kita mau lakukan dengan baik, dengan ikhlas, saya Pak yakin semua akan sampai pada tujuannya. Mungkin itu salah satu motivasi yang sangat bagus dari Bapak Nyoman Astu. Saya di sini juga mungkin ada banyak hal yang bisa saya dapatkan, dan Bapak juga merupakan guru yang mengajar saya. Nah, saya sudah mengetahui Bapak sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana itu sangat mendukung apapun yang dibuat oleh sekolah, seperti acara-acara lomba, acara-acara di luar sekolah. Nah, ada nggak ide-ide untuk membuat acara selanjutnya di tanggal 17 Agustus ini, Pak? Kalau berbicara ide, sebenarnya Bapak lebih suka itu muncul dari anak-anak. Sebagai penggeraknya kan OSIS. Pengurus OSIS, kita gerakan biasanya kalau mereka konsultasi tentang RAB, tentang alat yang diperlukan, selalu Pak isi ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa membuat acara ini agak berbeda dengan zamannya, sesuaikan dengan zamannya. Biasanya Pak seperti itu. Nah tentu harapan kita kan tinggi. Terus terang Pak belum pernah membuka, buat ini belum pernah. Selalu Pak katakan, kasih sinyal ada cara lain, sehingga dia selalu berpikir. Terus Pak arahkan misalnya, dananya sekian loh. Tujuannya memang untuk mengembangkan diri. Salah satunya yang Pak misalnya kemarin dari Player dari Player, ini promosi untuk Player nih sedikitnya untuk warga Blasman ini, termasuk orang tua dan lain sebagainya. Kelihatannya mereka berpikirnya Player itu potret memotret. Nah, potret memotret kalau enggak diberikan kepada orang lain, siapa yang nikmati? Kan ada. Maka itu Pak Saudara, coba aja sambungkan dengan OSIS, setiap jeda, setiap ada Saraswati atau kegiatan lain, nanti 17 Agustus sedikit ubahlah ruang kelas itu. Mohon izin adakan pameran, berkolaborasi, foto, dan nanti ada. Kan tinggal biar tahu, ini hasil fotonya sih. Hasil foto sih. Berarti Bapak itu selalu mendukung, Pak ya? Siap mendukung. Siap mendukung. Nah, Bapak itu berarti salah satu orang idaman, pedoman bagi saya. Banyak sebenarnya guru-guru Blasman yang seperti itu. Banyak guru Blasman. Anggap Pak berpikir yang ada sekarang video, ekstra videonya ya. Kenapa enggak buat film-film pendek ala Blasman dulu, yang internal dulu, nanti pameran. Siapa yang mau masuk, undang setiap kelas itu, undang semua guru internal dulu. Nanti kalau udah kita sesuai harapan, ekspektasinya ya kita undang orang tua, eksternal, undang orang tua, undang eksternal, undang kepala dinas dan sebagainya. Misalnya. Tapi itu bukan jauh panggang dari api, tetapi kalau kita mau berusaha pasti bisa mencapainya. Nah, dan itu juga merupakan salah satu perubahan dari Blasman yang dulu Pak ya, hingga sekarang. Berarti dari segi pandang Bapak dari yang dulu dan yang sekarang, itu berarti perubahannya sangat banyak, sangat besar Pak ya. Terus terang Pak kembalikan, janganlah terlalu didikotomikan, perubahan dulu kurang, sekarang lebih, enggak seperti itu. Pak memandangnya sama. Apa yang kita lakukan hari ini itu adalah zaman kita hari ini. Kalau di sejarah kan gitu. Kalau zaman dulu ya seperti itu. Zaman Raja Hayam Wuruk tentu sangat itu, buktinya diceritakan dalam sejarah.
Majapahit adalah kejayaan Sriwijaya, berarti kan hebat. Ya. Makmur waktu itu Ya. Nusantaranya. Ya. Tetapi sekarang tidak cocok Ya. zaman itu. Mari kita ke zaman kita. Ya. Maka itu sekali lagi kepada generasi yang lainnya, janganlah kita terlalu membedakan. Membedakan. Gitu. Nah, setiap hari merdeka itu pasti ada motivasi untuk diri sendiri untuk selalu berkembang ke depannya. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan motivasi-motivasi Bapak untuk diri Bapak, siapa tahu bisa menjadi contoh agar kita sebagai generasi muda itu ke depannya bisa berpikir lebih terbuka, lebih bisa mengontrol diri, mengontrol emosi agar tidak terjadi hal-hal negatif. Karena generasi muda sekarang kan cenderung lebih gampang untuk masuk ke arah yang negatif, Pak. Gitu ya. Iya. Cenderung ya. Cenderung kebanyakan. Kalau Pak sih tidak seperti itu, Pak. Sekali lagi itu zamannya mereka. Yang terpenting adalah sebenarnya Blasman sudah apa ya? Sudah membuat garis itu. Jujur. Ya. Jujur itu jangan hanya diartikan keuangan. Tidak. Ya. Jujur itu adalah keterbukaan. Keterbukaan kita. Kita tidak bisa mengaku terbuka. Tidak bisa. Kita mampu A, punya gagasan A, mari kita sampaikan A. Itu namanya jujur. Jujur. Terus kalau apa yang kita pikirkan itu belum tercapai, kita harus kuat, tangguh. Nah, yang terakhir adalah berintegritas. Bagaimana kita bisa mengikuti aturan main yang ada. Ya. Nah, dari aturan main yang ada, itulah kita punya rel. Apa yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita satu itu aja. Banyak jalan, tetapi kita harus sampai di sana. Iya. Nggak ada, ya hilangkanlah bahwa itu negatif atau bukan negatif. Betul. Yang penting pasti untuk dilakukan. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan masyarakat. Kalau merugikan berarti kurang baik, kan gitu. Kalau memang bermanfaat bagi orang lain, ya positif. Bapak itu berbeda dengan guru lain dari segi cara mengajar. Cara mengajar, karena kan mungkin setiap guru itu memiliki cara berbeda-beda. Tetapi yang saya rasakan itu Bapak itu lebih bisa mendekati murid dengan cara mengajar Bapak. Nah, masuk ke kurikulum yang baru nih, Pak. Bapak sebagai guru, bagaimana pandangan Bapak dengan kurikulum yang baru ini? Kurikulum memang harus menyesuaikan dengan zamannya. Pak tidak mau seperti orang lain mungkin terlalu a priori, terlalu berprasangka terhadap kurikulum. Nah, kurikulum memang harus berubah, menyesuaikan dengan zaman. Kurikulum mereka meskipun baru 10 menit bagi Pak adalah kurikulum yang baik. Nah, untuk dari siswa-siswa yang sekarang yang mendapatkan kurikulum merdeka itu kan pasti lebih banyak untuk ke prakteknya. Banyak hal yang harus dipraktekkan. Nah, mungkin ada fasilitas-fasilitas yang belum ada nih untuk praktek-praktek di kurikulum tersebut. Menurut Bapak, apa sih yang kurang itu, Pak? Gini, kita kan baru mulai. Ya. Kita akan coba sambil berjalan, tenang aja untuk kelas 10 yang sekarang mengikuti kurikulum merdeka. Tim dari kurikulum merdeka terutama yang terkait dengan proyek ada Bapak koordinatornya juga ada. Kita akan terus berjalan mengikuti hal itu. Kita berusaha terus memenuhi. Seperti kemarin ada proyek perlu speaker mendadak, ya kita harus berikan speaker. Berarti Bapak itu mendukung kurikulum, ada hal baru itu selalu didukung, Pak ya? Sangat hal mendukung. Baru itu tidak pernah mundur. Hal baru itu selalu kita kedepankan dan pasti akan merubah menjadi hal yang lebih baik. Lebih baik. Nah, ngomong-ngomong soal adik kelas nih, Pak, berbicara soal adik kelas. Dari sudut pandang Bapak sekarang yang saya lihat tuh adik kelas tuh rajin-rajin banget nih masuk nih sekolah itu lebih cepat. Nah, mungkin apakah ada hal yang Bapak tambahkan dari fasilitas sekolah? Jadi mereka tuh lebih rajin untuk sekolah dari segi misalkan wifi atau mungkin air conditioner di kelas atau apa. Mungkin ada suatu fasilitas yang membuat mereka itu lebih sering untuk ingin datang lebih cepat ke sekolah. Sebenarnya cita-cita kami di staf termasuk di guru semualah kita di sebenarnya ingin seperti itu. Sekolah kita kan sempit. Kita ingin membuat sekolah kita ini digital lah. Bagaimana membuat, maka dari itu terus ditambah kayak kuota internet kita terus tambah sehingga tidak ada semakin memperkecil lah alasan-alasan bahwa saya tidak punya paket dan sebagainya.
Maka itu selalu Pak, kalau Pak sendiri termasuk teman-teman Pak di guru-guru lain, kalau udah ke kelas itu gunakan dengan tiketnya. baik. Iya. Terus termasuk hal-hal lain. Apalagi air conditioner, AC, eh, monitor, semua itu udah ada di kelas. Kita akan terus perbaiki seperti yang sekarang ini kita nikmati, kita akan terus perbaiki. Termasuk hybrid, nanti kita akan coba manfaatkan seperti itu. Ya. Tetapi intinya tetap seberapa kita terutama anak-anak mau memanfaatkan dan memaksimalkan Pak. Memaksimalkan. Pak garis bawah ya, kalau rusak karena dipakai tidak ada masalah. Tapi rusak karena diam itu yang bermasalah ya, rugi. Berarti setiap fasilitas di sekolah itu harus digunakan secara maksimalkan. Nah, misalkan yang Pak potong deh, yang terbaru sebenarnya kami udah punya pikiran bagaimana membuat absensi itu kita pakai barcode nanti. Pakai barcode. Nah, pakai barcode. Kita udah mulai rancang bersama guru yang membidang itu seperti apa, kita kalkulasi sehingga itu laporan kepada orang tua bisa lebih cepat. Ya. Kita kan saling mengawasi, bukan menghukum itu. Ketat enggak seperti itu. Kita laporan, oh anaknya aman. Orang tua itu seperti itu. Berarti sekarang udah mulai pakai barcode Pak ya? Kita akan rancang seperti itu. Udah mulai masuk ke era digital. Ke era digital. Terima kasih Bapak telah menerima undangan dari kami Blasmanji TV Podcast dan sudah mau berbincang-bincang dengan saya, dengan kami anggota Blasmanji TV Podcast. Baik, bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe di bawah, klik tombol subscribe di bawah. Dan mungkin pada kesempatan hari ini ada banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pembicaraan saya dengan Bapak Nyoman Aste. Mungkin bagi kalian yang ingin untuk terus melihat perkembangan dari channel YouTube kami, bisa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk klik like, comment, and share agar channel kami lebih berkembang dan lebih sering untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik. Blasmanji TV Podcast, be ready to be update. See you di next video guys, sampai jumpa.